Ini adalah dendang salawat burdah yang dimainkan oleh ibu-ibu majelis taklim di Pompanua, Kabupaten Bone, berjarak sekitar 190 km dari Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Tradisi ini dikenal dengan istilah mambureda. Burdah dalam bahasa Arab artinya qasidah atau lagu-lagu berisi syair pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Latif malam ya zalul tubina bimana zal innaka latif walam tazal ultubina wal muslimin salam tuzun natamana ya Qasidah Burdah aslinya berbahasa Arab, merupakan karya Imam Syarafuddin Al-Busiri. Namun Burdah ini sudah berbahasa Bugis. Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pamanilah yang menerjemahkan kitab Burdah ke dalam bahasa Bugis. Tujuannya agar pesannya lebih mudah dipahami masyarakat. Kiai Ahmad Surur merupakan keturunan generasi ke-6 dari Imataliti Arung Sarasa dan Lasikati Topaleti Ranrengben Tempola. Semasa hidupnya, putra ulama Bugis Al-Allamah Haji Abdul Majid ini mewakafkan dirinya untuk membina umat. Kiai Ahmad Surur adalah imam distrik Pompanua, Kabupaten Bone. Oleh pemerintah, dia diangkat menjadi Kadi Pompanua. Jadi satu-satunya ulama dari sekian banyak daerah kecamatan di Bone itu, dia ditunjuk sebagai Kadi. Dan di mana-mana ada perkara-perkara yang tidak bisa diputuskan dia ke sana. Dia diutus ke sana. Jadi di samping Kadi yang ada di Bone, dialah yang banyak juga diberikan wewenang untuk memutus perkara-perkara terutama mengenai pernikahan di beberapa kecamatan yang ada sampai di perbatasan Sinjai. Ada namanya di situ Kejuara, sampai di sana itu dia melakukan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau kawin lari apa. Sehingga menurut nenek saya itu di rumah itu kalau setiap hari ada saja orang yang ada saja orang yang kawin lari dan ditampung di rumah baru diurus. Kan waktu itu belum ada administrasi pernikahan, jadi keputusannya tergantung pada kadi.
Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan Barasanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan Barasanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Melalui pendekatan kedua tradisi budaya inilah, Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani melakukan syiar agama Islam di Bone Utara dan sekitarnya. Pendekatan budaya tradisi Mambureda dan Barasanji atau pembacaan Barasanji merupakan cara Kiai Ahmad Surur untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Surur yakin tradisi Barasanji dan Mambureda ini mampu merekatkan ukhuwah Islamiyah, sekaligus menjadi media komunikasi penyampaian wawasan keagamaan kepada masyarakat.
berdasarkan catatan harian beliau pada periode 1925 sampai 1932, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, beliau melakukan integrasi antara budaya yang dibawa oleh pendatang Hadramaut, keturunan dari Syekh Abdullah Bafaddal yang menyebarkan Islam di Bone Utara, dengan tradisi di masyarakat. Kenapa beliau melakukan hal ini? Karena pada saat itu ketika Pompona menjadi ibu kota Afdeling Bone, pejabat-pejabat Belanda seringkali melakukan pesta, di mana Andre Guru Ahmad Surur menganggap bahwa pesta ini memungkinkan menggerus nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian Andre Guru Ahmad Surur melakukan akulturasi budaya Hadra yang dibawa oleh pendatang dari Hadramaut itu, kemudian diintegrasikan dengan tradisi masyarakat di Pompanua yang dianggap senafas dengan Islam. Beliau kemudian membuat genderang yang diameternya kurang lebih 50 cm, terbuat dari akar pohon, dan tradisi magendrang ini mewarnai setiap hajatan masyarakat, dari kelahiran, kemudian pernikahan, menebar benih, kemudian panen, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Dan sebelumnya diawali dengan pembacaan barzanji dan burdah dari kalangan ibu-ibu. Ini yang beliau lakukan dalam rangka membentengi masyarakat dari pengaruh budaya yang dicoba diinfiltrasikan oleh pejabat-pejabat Belanda pada masa itu, pada awal 1900. Kemudian sekaligus juga sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai masyarakat. Kiai Haji Ahmad Surur juga aktif menggelar pengajian-pengajian dan merintis pembangunan masjid, serta mengembangkan madrasah yang dirintis oleh kakeknya, Syekh Haji Abdul Hayy Madrasah. Untuk mengembangkan agama yang dipelajari di Mekah, maka beliau, ada seorang Arab namanya Syekh Bafaddal, itu yang mengajak dia supaya bahkan diberikan lokasi di satu tempat namanya Kampung Baru. Nah, disitulah beliau bikin langgar, tempat salat, dan disitulah di samping mengajarkan anak-anak di rumah, yang diajar itu keluarganya saja dulu. Ada iparnya, ada ya orang-orang dekat di situ yang belajar agama. Pada masa itu, pengajian memegang posisi sentral dalam melahirkan pemuka-pemuka agama, misal parewasyara, yaitu imam, khatib, dan doja. Sebelum Syekh Abdul Hayy berangkat ke Mekah, beliau membina pengajian di rumahnya. Kemudian sepulang anaknya setelah bermukim selama 20 tahun di Mekah, itu kemudian pengajian itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian setelah Abdul Majid pulang dari Mekah, pengajian tersebut dilanjutkan lagi oleh Abdul Majid. Dan sepeninggal Abdul Majid, pengajian yang dirintis oleh leluhurnya itu kemudian juga dilanjutkan oleh Andre Guru Ahmad Surur. Apa peran penting daripada pengajian ini pada masa itu? Bahwa pada masa itu belum berdiri lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Arabia Islamiyah di Bone, juga Madrasah Asadiyah di Sengkang, sehingga calon-calon parewasyara baik pada unsur imam, qadi, imam maupun khatib itu dibentuk dari halakah-halakah atau pengajian-pengajian yang dibina oleh ulama-ulama Bugis di rumahnya atau di masjid. Inilah kemudian menjadi inkubator lahirnya calon-calon parewasyara yang ke depan menggantikan peran guru-gurunya di tengah masyarakat.
Dalam perjuangannya menghadapi kolonial Belanda, Kiai Ahmad Surur mendirikan perkumpulan Yong Berejama yang memusatkan aktivitasnya berbasis masjid. Kiai Ahmad Surur menyadari kaum muda adalah potensi yang harus digerakkan untuk memajukan dakwah dan pembinaan umat. Pompanua sebagai ibu kota Onder Afdeling itu tentunya pada saat itu lalu lintas informasi cukup intensif. Apa yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di Batavia itu juga dibaca oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat Belanda di Pompanua. Oleh karena itu ketika pada tahun 1926 ketika terjadi Kongres Pemuda II di Batavia yang melahirkan Yong Celebes, Yong Sumatera dan sebagainya, ini kemudian gerakan ini diadopsi oleh Andre Guruta Ahmad Surur dengan membentuk Yong Berejama. Kalau diistilahkan sekarang adalah remaja masjid. Yong Berejama inilah yang kemudian menggerakkan seluruh aktivitas yang berbasis di masjid. Andre Guruta Ahmad Surur berharap bahwa eksistensi Yong Berejama ini dengan aktivitasnya di masjid mampu menjadikan masjid sebagai titik epicentrum untuk menebar kebaikan di sekitar lingkungannya. Masjid menjadi titik pusat aktivitas sosial kemasyarakatan, dan ini yang dilakukan oleh Andre Guruta Ahmad Surur. Meski tak banyak menulis sendiri kitab, namun Kiai Haji Ahmad Surur mewariskan sejumlah kitab-kitab dari leluhurnya. Salah satunya, Mushaf Al-Quran tulisan tangan ini. Mushaf Al-Quran ini ditulis pamannya, Ahmad Umar, pada tahun 1841. Keluarga besar Andre Guruta Ahmad Surur masih menyimpan Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh pamandanya, yakni Ahmad Umar. Al-Quran tersebut bertahun 1841 ditulis di Mekah. Kemudian juga ayahandanya meninggalkan beberapa catatan manuskrip berupa khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, juga tulisan tentang ilmu falak dan ilmu tarekat.
Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani tidak mewariskan emas, rupiah, dan harta yang banyak. Tapi Kiai Ahmad Surur mewariskan pusaka yang tidak ternilai harganya, yakni keteladanan dan kebijaksanaan. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلب النبيين. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini pencinta para kekasih-Mu, pembenci para musuh-Mu, mengikuti sunnah penutup para nabi-Mu. Wahai penjaga hati para nabi.
Makassar mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamaki tapada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil penyujuk kalbu, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Celebes People dimanapun kalian berada, tema kita di hari ini mengangkat tentang sebab-sebab yang membatalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Di mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal adalah bertemunya antara suami dan istri di siang hari, mengerjakan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari bulan suci Ramadan. Dia berhubungan badan bersama istrinya, itulah yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Bahkan sepakat para ulama di dalam kajian kitab-kitab yang lain dikatakan, hubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan itu menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Sahabat Celebes TV dimanapun kalian berada, marilah kita selalu menjaga ibadah puasa kita, menjaga etika kita, baik dalam mengerjakan ibadah puasa itu untuk senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjaga etika-etika yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah, baik itu salat, zikir, dan ibadah-ibadah sedekah di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mendapat hinayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, agar ibadah puasa kita tidak batal, maka jagalah larangan-larangan Allah selama mengerjakan ibadah puasa kita. Sahabat People dimanapun kalian berada, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Nabi mengatakan di dalam salah satu kitab Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, batalnya ibadah puasa karena seringnya kita tidak bisa menjaga mata kita dalam memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, hati kita, kalbu kita, dimanapun kita berada. Gunakanlah ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini agar kita menjaga diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Maka dari itu, sahabat Celebes People dimanapun kalian berada, ada 3 pesan saya di bulan suci Ramadan. Marilah kita menjaga ibadah, tingkat hakikat ibadah-ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, untuk tidak mengerjakan ibadah-ibadah solat, mengerjakan perintah-perintah Allah dengan menjaga solat,
menjaga zikrullah di hadapan Allah. Ala tatma'innu bisyikrillah, ala tatma'innu bisyikrillah. Ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Mengingat Allah dikala kalian berdiri, mengingat Allah dikala kalian duduk, mengingat Allah dikala kalian berbaring, bersedekah, senyum, itu semua adalah ibadah. Yang membatalkan ibadah puasa kita, kita meremehkan ibadah sholat kita. Wajib mengerjakan ibadah sholat itu salah satu hakikat momentum untuk menjaga mendapatkan pahala ibadah puasa kita. Sahabat selebes people yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan suci Ramadan ini juga untuk senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, menjaga tingkah laku kita, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melipat gandakan pahala-pahala ibadah puasa kita. Menjaga dengan senantiasa hati kita untuk senantiasa berprasangka baik, menjaga perintah-perintah Allah dunia hingga akhirat. Jamaah Selebes TV, people dimanapun kalian berada, ada satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dia tidak bisa menjaga syahwatnya, maka disitulah syaitan menggoda dia, disitulah syaitan mengajak dia untuk menghilangkan dan memakruhkan ibadah puasa kita. Wa min fitnatis syaitan, hati-hatilah dengan fitnah-fitnah syaitan. Fitnah-fitnah syaitan itu membuat kita tidak mengontrol hawa nafsu dalam menjaga ibadah puasa kita. Hadza min fadli, hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Mari kita menjaga-jaga sesuatu ibadah yang membatalkan ibadah puasa kita. Salah satunya bertemu suami dan istri dalam hal di siang hari berhubungan. Ini yang sangat dilaknat oleh Allah. Celaka dan celakalah seorang yang berhubungan di siang hari sebab karena nafsunya yang ingin diperuntukkan, sebab nafsunya yang ingin dijalankan. Nauzubillah min dzalik. Selebes people dimanapun kalian berada, sebagai kesimpulan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjaga semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an syikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jaga kita agar ibadah puasa kita ini berbobot. Jangan jadikan ibadah-ibadah puasa itu sebagai seremonial Ramadan saja, tapi jadikan ibadah-ibadah puasa Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menghapus segala dosa kita, untuk senantiasa kita berintrospeksi diri, tidak menyombongkan diri, menjadi orang yang rendah hati, senyum dimanapun kalian berada, sebab senyum adalah ibadah. Ketika Rasulullah bersabda, ketika engkau tidak mempunyai sesuatu yang kalian ingin sedekahkan, maka senyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Sahabat Selebes people dimanapun kalian berada, di riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah, tapi bukan tidur dari pagi hingga sore menjelang buka puasa, tapi tidurnya orang yang mengerjakan puasa di bulan puasa adalah tidur yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di siang hari waktu duhur kita sholat, tidur di waktu sore waktu asar kita sholat, tidur di waktu maghrib juga pun itu juga semua ibadah. Maka perbanyaklah kita beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah puasa kita tidak batal, memperbanyak istighfar selama menahan lapar dan haus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasa min fadli wa hasa min fadli ya Karim ya Hannan ya Aziz ya Jabbar. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan, nasihat yang membatalkan ibadah-ibadah puasa kita. Semoga kita semua diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.